A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita malam hari ini melanjutkan kembali kajian fikih kita masih di bab thaharah. Hari ini kita masuk kepada pembahasan sunan al-wudu, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas wudu itu sendiri, ya. Dari mulai niat sampai dengan tertib. Nah, sekarang kita sunnah-sunnahnya, apa saja yang disunnahkan di dalam wudu. Insyaallah lebih kurang ada 19 poin. 19 poin. Berarti sampai jam 7.15 menit 19 poin insyaallah tersampaikan. Ya. Baik, yang pertama adalah tasmiyatu fi ibtidaihi. Apa itu yang pertama? Membaca mengucapkan basmalah. Bismillah. Apa dalilnya? Nah, kita ini kan harus ada dalil galau. Nah, kita tunjuk dalilnya. Kalau kakek tanya orang apa dia dalilnya bismillah itu. Jadi diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, bi isnadin jayyidin, dengan isnad yang jayyid, yang baik. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, talaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma. Jadi talaba itu bisa juga disebut mencari, maka disebut talib, itu adalah pencari. Pencari apa? Pencari ilmu. Jadi talaba ba'du ashabin nabi, jadi sebagian para sahabat Nabi sedang mencari untuk berwudu tapi tak bertemu dengan air. Falam yajidu ma, faqala alaihi salatu wassalam, hal ma'a ahadin minkum ma, apakah bersama di antara kalian ada yang memiliki air? Maka ada yang datang, fa'ata bima'in fawada'a yadahu fil ina alladhi fihi al-ma' thumma qala. Kemudian ada yang datang, ya, bersamanya air. Jadi ada yang datang bawa air. Kemudian fawada'a yadahu, berarti Nabi SAW meletakkan tangannya fil ina, di dalam ina. Ina itu apa nih? Wadah. Bahasa kitanya ada wadah aja. Wadah itu bahasa Palembang, bukan bahasa Indonesia itu. Nah, ada sebuah tempat, ya, dimasuklah tangannya di situ. Kemudian dia berkata, tawaddau bismillahi. Nah, jadi maka berwuduklah dengan membaca bismillah. Ai qailina dzalika indal ibtida'i bihi. Jadi maka bacalah itu ketika kita memulai berwuduk. Jadi baca bismillah ketika kita mulai berwudu. Qala Anas, fara'aitul ma yafuru min baini asabi'ihi hatta tawaddau an ukhrahum ay jami'ihim wa kanu nahwa min sab'ina. Tiba-tiba Anas melihat air yang memancar atau keluar dari antara jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hinggalah mereka berwudu di situ. Semuanya berwudu di jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Anas. Tadi apa diriwayatkan oleh Anas. Itu dalil yang pertama yang mengatakan bahwa sunnah wudu itu membaca basmalah. Sifatnya sunnah. Kalau pengen dapat pahala, baca basmalah. Hai malah susah, ya sudah, ada kalau dapat pahala. Iya, cuma nyebut bismillah gitu dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ghaslul kaffaini thalathan qabla idkhalihima al-ina. Membasuh kaffaini. Kaffaini itu telapak tangan, ya. Membasuh kedua telapak tangan itu 3 kali. 3 kali sebelum masuk ke dalam wadah yang kita ambil untuk berwudu.
Jadi membasuh kedua tangan telapak kaffaini, nah ini 3 kali. Ya. Sebelum masuk ke dalam tempatnya itu. Nah, kalau sekarang kan kita air keran, ngocor dia. Nah, berarti tidak katik tempat yang kita masukkan. Tetap kita membasuh itu adalah sunnah. Pertama baca basmalah, dimulai basmalah, kemudian membasuh kedua tangan, telapak tangannya dibasuh. Jadi bukan 5M, itu mencuci tangan. Mencuci tangan ketika berwudu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa qad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qad sa'ala. Bertanya tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a biturin min ma'in. Ya. Jadi mendatang atau mengajak untuk mendatangkan ina min nuhas. Jadi ada tempat yang terbuat dari tembaga. Itu yang disebut tur. At-tur adalah tempat yang terbuat dari tembaga, yang dimana ada airnya dalam sana. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi. Maka bagi mereka wuduk Nabi itu fa'akfa'a ala yadihi minat tur. Fa'akfa'a ala yadihi minat tur. Jadi dituangkan dari tempat tadi itu, ya, kepada tangannya. Jadi dia membasuh itu ketika disiram itu. Faghasala yadaihi thalathan. Kemudian dia mencuci kedua tangannya sebanyak tiga kali. Sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian barulah dia masukkan tangannya ke dalam tempat berwudu. Jadi itu dalil yang kedua, membasuh kedua tangan kaffaini, kedua telapak tangan ini sebanyak 3 kali sebelum berwudu. Itu adalah hukumnya sunnah. Kemudian isti'malus siwak, menggunakan siwak. Apa siwak? Yang batang itu. Kalau kamu galak umroh, balik bawa siwak. Tapi untuk magi-magi, bukan untuk pakai dewek kan. Itu siwak. Siwak itu ada yang bagus, ada yang biasa baik. Jadi siwak. Sekarang siwak sudah dibuat jadi odol. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, jika tidak memberatkan kepada umatku, apa kata Nabi, la amartuhum bisiwak, maka akan aku perintahkan kepada mereka siwak, menggunakan siwak inda kulli wudu'in, setiap berwudu. Ya. Jadi setiap berwudu bersiwak. Nah, sunnahnya siwak. Tapi kalimat Nabi laula an asyqa, jika tidak memberatkan. Ya. Jika tidak sampai memberatkan bagi umatku, maka akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap akan berwudu. Gitu. La amartuhum, kalimat di sini kalimat amar berarti bentuknya adalah amrun ijab. Berarti bentuknya adalah wajib. Tapi sebenarnya walaupun dia mengatakan adalah bentuk perintah, perintahnya di sini maknanya adalah sunnah. Tapi muakkad. Sunnah tapi muakkadah. Apa muakkadah? Dikuatkan, diharuskan kalau baca, ya, kalau baca. Nah, jadi sunnah yang ketiga adalah menggunakan siwak. Yang keempat dan kelima, madmadah wal istinsyaq. Madmadah artinya kumur-kumur. Madmadah kumur-kumur. Itu yang keempat. Yang kelima, al istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Nah, madmadah wal istinsyaq bil yadil yumna, tangannya tangan kanan, dengan tangan kanan. Nah, dengan tangan kanan. Kemudian ada satu lagi wal istinthar.
Al-istinthar. Apa al-istinthar itu? Jadi mengeluarkannya. Kalau istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Kalau al-istinthar, mengeluarkan air tersebut dari dalam hidung. Nah, dari dalam hidung. Nah, kalau masukkannya berarti dimasukkan. Ya, masukkan. Dimasukkan ke dalam hidung. Supaya apa? Supaya tertarik secara sendirinya. Maka kalau orang berwuduknya benar, insya Allah terhindar dari karena dia memang sampai ke sini. Iya kan? Tapi kalau kita mana? Nah, itu kan? Masukkan air ke dalam hidung, memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Tsumma yadfa'uhu ilal kharij salasa marrat. 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian al-istinthar. Apa al-istinthar itu? Mengeluarkan air dari dalam hidung. Bagaimana caranya? Bi ayyadha'al mutawaddi, dengan dia meletakkan apa yang pertama? Telunjuk kirinya. Ya. Dan jempol kiri. Kemana itu berarti? Nah, telunjuk kiri, jempol bukan kanan, kiri. Ya, telunjuk kiri, jempol kiri. Karena kalau ini dimasukkan kalau ke satu lubang, kalau saro lubang hidung tidak. Nah, maka begini. Nah itu. Ya. Gitu. Kemudian disunnahkan fil istinsyak wal istinthar ayyakuna kulla minhuma bi thalathi ghurfat. Jadi dia itu dilakukan al istinsyak dan al istinthar sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali, ya. Nah, dibuat menjadi 3 kali. Itu. 3 kali. Itu yang keempat dan kelima. Yang keenam. Yang keenam takhlilul lihya al-kathatu atau al-kithatu. Nah, mengusap atau menyela-nyela jenggot, tapi jenggot yang tebal. Jenggotnya yang tebal, menyela jenggot yang tebal. Kalau penjelasan di sini yang dikatakan jenggot yang tebal itu yang menutupi kulit. Jenggot yang tebal menutupi kulit. Maka kalau ada jenggotnya tebal menutupi kulit, maka disela. Nah, disela ini. Ya. Gitu. Tapi kalau jenggot cuma 3 batang, ya tak baca nak nyelanya. Iya kan? Nah, jadi yang tebal itu maka ini. Maka kalau nyingok yang ngomong Arab itu, bukan cuma orang Arab ya, orang India, orang Pakistan, Afghanistan gitu. Nah, itu mereka panjang. Karena memang mereka ininya nih, itu gennya. Kalau kita ini paling sikok 2 yang banyak lebat. Selebihnya paling sebatang 2 batang gitu kan. Ya, batangan dia. Batangan kalau kita ya. Jarang yang tebal. Lama pakai minyak lintanya lah habis tapi jenggotnya tidak tumbuh. Ya. Itu. Tapi terbalik, Pak. Orang Arab itu, tapi yang bukan yang ini ya, orang-orang biasanya itu mereka tidak mau punya ini brewokan. Itulah dunia itu selalu terbalik. Kita pengen ada jambang, ada ini. Kalau orang Arab dia ringam, dia senang nengok kita yang bersih, tak katik ini itu kan, dia senang. Kalau kita terbalik, kita pengennya, saya cukup lagi, orang kita, orang Asia, orang Indonesia ini rambutnya lurus-lurus, dibuat keriting. Nah orang Arab itu rambutnya keriting, dia pengen lurus, dia pengen punya kita itu lurus bagus jadi dia kan. Nah, itulah manusia, manusia. Kita jarang, tak pernah bersyukur. Orang Arab rambutnya keriting pengen lurus, kita rambut lurus dibuat keriting. Kapan keriting? Wah, ikalnya rambutnya bagus. Ngomong dulu itu ikalnya itu kan. Nah, ini. Jadi takhlilul lihya. Jadi menyela-nyela jenggot
Itu adalah sunnah ketika berwudu. Ketika berwudu. Kemudian juga takhlilu ma baina asabi al-yadaini war rijlaini bil ma. Juga begitu, termasuk di sela-sela jari, baik jari tangan maupun jari-jari kaki dengan air. Dengan air. Itu. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Ya. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang wudu. Yuk tahu aku tentang wudu. Apa kata Rasul? Asbighul wudu'a wa khallala bainal asabi'. Maka sempurnakanlah wudu dan khallala bainal asabi'. Diselakanlah jari-jari kaki dan tangan kita itu. Wa balighu fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kemudian sampaikanlah dengan al-istinsyaq. Ya. Al-istinsyaq itu artinya masukkan air tadi, kecuali antakuna sha'iman, kecuali kamu puasa. Kecuali puasa. Kalau puasa tidak apa-apa. Nah, tidak al-istinsyaq tadi. Kenapa? Karena kalau istinsyaq ini dia masuk ke sini bisa sampai masuk ke dalam mulut. Nah, ya, sampai tenggorokan, masuk kerongganya. Kaget kamu minum dari sini lah juga. Iya. Alasan tadi ya al-istinsyaq. Jadi makna asbighul wudu ay akmalahu wa atimmahu bi arkanihi wa sunanihi. Jadi dia menyempurnakan wudunya. Dan bagaimana penyempurnaan wudu tadi? Sampai di sela-sela jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Itu harus terkena air. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Mashul udhunaini zahirihima wa batinihima. Memusap telinga, kedua telinga, baik yang bagian luarnya maupun bagian dalam. Nah, ini kan Imam Syafi'i nih. Nah, makanya kita ada begini. Bagian luar ini, bagian dalam ini. Jadi mengusap kedua telinga, baik bagian dalam maupun bagian luar. Nah, itu. Ya. Jadi mengusapkan itu. Bima in jadidin ghairu ma'ir ra'si, dengan air yang baru, bukan dari air kepala. Nah, jadi memang dia tersendiri. Yang sunnahnya itu adalah dengan tersendiri. Ya. Fa'an in'ibasi radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahirihima wa batinihima. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala dan kedua telinganya, bagian dalam dan bagian luar dan bagian dalam. Kalimatnya kalimat sambung. Dan. Ya. Apa di situ? Bi ra'sihi wa udhunaihi. Ya, jadi kepala dan telinga. Itu kan? Bukan mas ra'si ma'a. Kalau dia bersama berarti bersama kali sekali. Nah, tapi ini dan. Nah, kalimatnya menggunakan kalimat dan. Kalau dan berarti dua perbuatan. Kalau yang ada memang penjelasan yang memang itu pendapat yang kepala langsung Kenapa? Karena mereka beranggapan telinga masuk bagian dari kepala. Nah, ini mazhab Syafi'i lebih kepada bahwa membasuh kedua telinga, bagian dalam dan bagian luar itu dengan air yang berbeda. Wa qala Abdullah bin Zaid
ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha ma li udunaihi khilafal ma alladhi akhadahu li ra'sihi. Jadi dikatakan oleh Abdullah bin Zaid hadisnya, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, mengambil air untuk kedua telinganya, berbeda dengan air yang diambil untuk kepala. Nah, jadi dalilnya itu. Dalil yang mengatakan bahwa membasuh, mengusap kedua telinga sunnah, bagian dalam dan bagian luar, berbeda dengan membasuh kepala atau mengusap kepala. Itu yang ke-8. Yang ke-9, at-taslitsu fi jami'in faraidil wudu wa sunanihi. Jadi menjadikannya 3 kali dalam setiap rukun-rukun wudu dan dalam setiap sunnah-sunnah wudu itu juga sunnah. Membasuh muka 3 kali sunnah. Membasuh kedua tangan sampai ke siku 3 kali sunnah. Membasuh kepala 3 kali sunnah. Istinsyak 3 kali sunnah. Madmadah 3 kali sunnah. Membasuh telinga 3 kali sunnah. Jadi kalau sekali baik sah. Sekali baik sah. 3 kali kalau kamu 3 kali dapat pahala. Sekali sah. 3 kali dapat pahala. Lah sah dapat pahala pula. Nah tinggal milih baik. Ya kan? Beli 1 gratis 2. Nah, berarti beli 1 dapat 3. Kalau pahala jarang nggalak, Pak. Kalau pahala jarang nggalak karena ada kejingoan katanya. Nih. Itu yang ke-9. Yang ke-10, mendahulukan yang kanan terhadap yang kiri juga hukumnya sunnah. Jangan terbalik. Kiri dulu, baru kanan. Kanan dulu, baru kiri. Sebenarnya sunnah ini mendahulukan yang kanan dari yang kiri seluruh aktivitas. Masang sepatu dari kanan. Apa lagi? Masang baju dari kanan. Kalau tidur miring ke kanan. Apa lagi ke kanan nih? Makan tangan kanan, ngenjuk tangan kanan. Mendahulukan yang kanan ini hukumnya sunnah. Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Jadi jika kamu berwudu maka mulailah dengan yang kanan. Nah, itu. Yang ke-11, ad-dal itu adalah imrarul yad 'alal udwin inda ghuslihi. Jadi menggosok, ya, menggosok dengan menggunakan tangan terhadap anggota wudu itu juga hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Jadi diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa faja'ala yaqul hakadha yudallik. Jadi seperti ini kata Nabi, ya. Nah, digosok. Tadlik imrarul yad bi batiniha 'alal a'dha'in lati taghsal. Jadi dia menggosok begini. Nah, itu adalah sawa'un kana dzalika ma'a sabbil ma aw aqibati qabla jaffafihi. Baik dia di waktu bersama dengan air itu, ya, digosok, ataupun airnya tidak lagi bersama air, setelah disiram baru digosok. Hukumnya sunnah. Kita lemak sebenarnya dengan keran, maka langsung digosok. Jangan. Ada enggak itu? Kati, sini dah kati. Iya.
Main ini kan. Jangan dapat pahala. Kita ni cari yang pahala dikit baik. Jangan nak pahala yang banyak. Pahala banyak tak kati, pahala dikit lewat. Jadi mulai dikit-dikit dulu. Digosok. Digosok ya. Nah itu digosok adalah pahala. Sunnah. Wala yakfi tadlik bi zahiril yad. Dan tidak dikatakan tadlik dengan bagian punggung tangan. Jadi bukan ini ngosoknya. Ya? Jadi bukan ini ngosoknya tuh, Pak. Tapi bagian dalam, bagian dalam tangan. Bagian dalam tangan. Bukan ngosok dengan punggung tangan. Ya? Itu. Jangan mentang-mentang ngosok lagi basingnya kan. Nah, bagian dalam. Itu. Dan juga tidak juga sah kaki dengan kaki yang lain. Nah, tunjuk contohnya kaki dengan kaki yang lain ini. Iya, ini harus memang wudunya. Ada tak? Ada tak, Bu? Hah? Itu tak. Ya? Tapi dengan tangan. Bukan dengan kaki, ini tak. Hah? Ada tak apa itu? Kati. Tak kati. Ini bagus galong sini nih. Wodoknya lah bagus galo. Aku tuh cuma mengingatkan baik di sini nih. Lemak di sini cuma mengingatkan lagi baik. Ya? Itu. Iya, dengan kakinya dulu lah. Wala zira' bi zira'in. Jangan juga dengan siku kamu ini juga. Iya. Ada tak itu? Katiknya itu lah, katiknya itu. Iya, jarang memang. Iya. Katik kalau di sini ini bagus. Iya. Kemudian yang ke-11 yang ke-12 adalah al-muwalah. Jadi tak boleh dia terpotong. Tak boleh dia terpotong. Terpotong wuduknya itu. Atau misalnya kamu sudah wuduk muka. Jadi dulu ngambil ini lah. Itu namanya harus muwalah. Jadi dia terus, bukan berurutan. Kalau berurutan tartib namanya. Kalau muwalah itu artinya terus tanpa harus terpotong dengan aktivitas yang lain. Ya. Itu. Misal contoh, yaghsilul adwin tsani qabla ay yajaffal awal. Jadi membasuh yang anggota yang kiri, jangan nunggu yang kanan kering. Ada yang namanya terpotong. Artinya ada jedah waktu. Ada jedah. Wa dzalika ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yaqta'ul mutawaddi wudu'ahu bi'amalin ajnabi. Janganlah terpotong wuduknya orang yang sedang berwudu itu dengan amalan yang tidak ada kaitannya dengan wudu. Jadi harus ada kaitan dengan wudu, Pak. Kita jangankan terpotong sambil ngobrol. Ngobrol. Mana cerita tadi itu? Sambil berwudu itu kan. Kati, di sini tak kati. Kan sini jangan tanya kalau di sini. Kalau kamu nanya sini tak kati. Sini bagus kalau. Yang bagus. Ya. Jadi dia mutatabi'an, jadi berkesinambungan gitu kan, tanpa harus terpotong. Dan itu hukumnya sunnah. Yang ke-13, italatul ghurrah wat tahjil. Apa itu? Italatul ghurrah itu artinya melebihi batas yang ditentukan di dalam syariat wudu. Apa misalnya? Kalau kita membasuh kepala, ya kan dari sini nih. Nah, itu boleh dia dari kening sini boleh. Itu namanya ghurrah. Ya, ghurrah. Ghurrah itu dari dahi. Kan kalau kepala ini kan sini, baik. Dia boleh dari sini, melebihi batasnya. Atau dia membasuh kakinya di atas mata kaki, di atas. Ya. Karena kan dalam Al-Qur'an dikatakan wa arjulakum ilal ka'bain, sampai mata kaki, berarti batas akhirnya mata kaki.
Nah, karena kita bisa jadi khawatir kalau kaki tidak masuk mata kaki itu, akhirnya kita lewatkan mata kaki ini dikit sampai ke pucuknya, maka ini hukumnya sunnah. Sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, anna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umatku ini akan dipanggil pada hari kiamat ini ghurran muhajjalin. Yang tadi melebihi wudunya itu min atharil wudu, dari bekas-bekas ia berwudu. Nah, dipanggil dengan ghurran muhajjalin. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratuhu falyaf'al. Barang siapa yang bisa melakukan tadi, ya, melebihi sedikit dari batasan tadi, maka lakukan. Gitu ya. Tetapi ada yang mengatakan waqila la tastahabbu ziyadah ala mahallil fardi. Ini madhabnya Imam Malik dan madhabnya Imam Ahmad. Kalau madhabnya Imam Malik dan madhab Imam Ahmad, dia harus sesuai dengan dalil tadi. Apa dalilnya? Wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti sampai dengan mata kaki. Itu. Wa aidiyakum ilal marafiqi, sampai sini baik. Jangan dilebihkan. Nah, itu pendapat mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad. Fala yaghsilu ma fawqa al-mirfaq. Jadi tidak boleh dia melebihi. Ya, tidak boleh melebihi kalau menurut mereka itu. Kalau sampai sini baik. Kalau usah sampai sini, ya. Itu menurut mereka. Wa qala Ibnul Qayyim, dikatakan oleh Ibnul Qayyim, lam yuthbit anin Nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menetapkan bahwasanya melampaui siku dan melampaui mata kaki itu. Jadi sebenarnya Nabi tidak ada memberikan ketetapan melampaui tadi, hanya memberikan ketetapan sampai. Itu menurut Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Battal Al-Makki, ajma'al muslimuna ala anna al-wudu'a la yata'addi bihi ma haddallahu wa rasulihi. Jadi menurut Ibnu Battal, ijma'nya orang-orang muslim, jadi ijma' ulama atau ijma' al-muslim, bahwasanya wudu itu tidak pernah melebihi apa yang telah Allah bataskan. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan itu sunnah. Ya. Hadis yang ke-14. Yang ke-14 adalah tidak boleh israf ini, berlebihan dalam menggunakan air. Nah, artinya menggunakan air secukupnya itu hukumnya sunnah. Kalau kita tidak, Pak, kadang-kadang yang basah bukan cuma dia, Pak. Semua sebelah dia ni basah pula berwudu. Ngapa? Besarnya pertama keran tu belum dia. Tapi di sana yang di sini dah, di sini kecil dia keran banyu itu kan. Iya. Tak boleh berlebihan menggunakan air. Secukupnya saja. Jadi kita tak sampai basah cak mandi, apalagi kawan sebelah. Ini kadang-kadang Pak berwudu, dia basah, wong sebelah melok basah pula. Iya. Jadi artinya hemat dalam menggunakan air. Hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-15, berdoa setelah berwudu. Nah, doa setelah berwudu. Hadis Nabi SAW, ma minkum min ahadin yatawadda fayasbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Ditambah lagi nih, pintunya 8. Dibuka bagi mereka itu pintu-pintu surga yang 8. 8 dibukanya, bukan lagi 7.
8. Yadkhulu min ayyiha sya. Masuk dari pintu mana baik. Berarti siapa tu? Asbighul wudu. Orang-orang yang menyempurnakan wudu, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tambahannya itu diriwayatkan oleh Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kalau menurut riwayat Muslim sampai situ cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasul. Jadilah, hafal sampai situ jadilah. Nah, lah habis. Ya. Nama dikit apa, Boy? Iya, karena 19 baru pariko lagi. Ya. Atau boleh juga doa lain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Itu riwayat oleh An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Atau juga sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Ya. 16. Kemudian ketika kita ragu-ragu wudu itu jumlahnya, ya, nah, jumlah wudu tadi itu kita ragu-ragu, maka yang mana yang menjadi ketetapannya? Yang kita yakini adalah yang sedikit. Ketika ragu-ragu dalam berwudu itu berapa jumlah yang sudah kita lakukan? Nah, mana ketika untuk kita menetapkannya itu ambil yang sedikit. 16, 17. Ketika ada yang menghalangi wudu kita, anggota wudu kita, baik dia itu lilin atau lem, nah, maka itu ada dikatakan yubtiluhu, batal wudunya. Ya. Itu. Ke-18, boleh kita isti'anah bil ghairi fil wudu. Memohon pertolongan orang lain dalam berwudu. Contoh, kita dalam perjalanan pakai ini, mungkin kalau pakai ini kita tidak cukup misalnya kan, tolong pegang dulu. Nah, boleh memohon bantuan kepada orang lain. Yang ke-19 terakhir, boleh bagi orang yang berwudu itu mengeringkan anggota wudunya dengan menggunakan sapu tangan, menggunakan tisu, menggunakan handuk. Nah, selama ini ada ngomong, oh tidak boleh kering itu, kamu kering ke wudu kamu itu, ya ada tak? Ah, situ yang tanya itu sini dah. Ya itu. Baik dalam keadaan saifan wasyitaan. Apa saifan? Musim dingin ataupun musim panas. Nah, boleh dikeringkan. Kalau wong lama itu biasanya tidak boleh jadi ya kan. Wong sini modern galong. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, karena waktu sudah menunjukkan waktu Isya, kita tidak sempat lagi bertanya. Kalaupun ada mungkin pertemuan di minggu yang akan datang, kita akan buka tanya jawab. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.